Ya, pemirsa, selamat pagi. Apa kabar? Hari ini hari Senin 14 Oktober 2024. Iya, kita masih dalam serial pembahasan riset Indonesia yang masih membahas tentang ragam pemikiran saya mengenai hal yang perlu kita perbaiki sama-sama dan hal yang perlu kita ubah secara total dari bumi pertiwi Indonesia kita tercinta ini. Nah, teman-teman semuanya, kita masih dalam rangka membahas tentang menuju Indonesia yang akan menyambut bonus demografi di tahun 2030 nanti, di mana penduduk usia muda yang Gen Y, Gen Z, Gen milenial, Gen Alpha itu akan menjadi penduduk mayoritas di negara kita karena tingkat kelahiran di Indonesia ini terbilang tinggi, ya, dibandingkan dengan tingkat kematiannya. Jadi tingkat natalitasnya lebih tinggi daripada tingkat mortalitasnya. Berbeda dengan Jepang di mana tingkat mortalitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat natalitasnya. Tingkat mortalitas itu tingkat kematian ya. Kalau natalitas itu kelahiran. Nah, sebagaimana yang semalam kita udah sampaikan dalam 1 jam kemarin. Kalau Anda belum simak dalam Chatterbox Indep itu ya silakan disimak dulu deh. Ya, 1 jam kita bicara di situ kemarin ya. 1 jam kita bicara di situ. Ya. Itu saya wajar punya kekhawatiran kalau pemerintahan Presiden Prabowo Subianto nanti tidak melakukan persiapan dalam menjemput momentum bonus demografi nanti. Kekhawatiran saya itu ada 2. Yang pertama, negara ini tuh hanya akan dipenuhi oleh, dalam tanda kutip, ada orangnya tahu ngaji, negara ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang dalam tanda kutip sampah gitu loh. Ya maksudnya mohon maaf, orang-orang yang produktif tapi malah dibikin gak produktif. Penganggurannya tinggi, kemiskinan makin tinggi, tingkat kriminalitas makin tinggi, ya kan, dan sebagainya. Atau yang kedua, mohon maaf, akan terjadi eksodus besar-besaran mereka-mereka yang usia produktif di termasuk saya ya. Itu nanti akan rame-rame cabut keluar dari Indonesia, pergi untuk mencari penghidupan yang lebih baik, atau bahasa Inggrisnya yang saya sampaikan semalam itu in search for better life, di luar dari Indonesia. Kan kita udah war kan, kita udah sampaikan ya, ada berita 6.000 lebih warga negara Indonesia banyak yang memilih untuk menjadi warga negara Singapura. 6.000 itu bukan angka yang kecil, teman-teman. Itu bukan angka yang kecil. Angka besar sekali. Angka besar sekali jumlahnya. Mereka yang memilih jadi warga negara Singapura. Kenapa? Karena penghidupannya lebih baik. Mereka merasa dengan menjadi warga negara Singapura, mereka akan mendapat satu penghidupan yang lebih baik, ya kan, dibandingkan dengan Indonesia. Karena mereka merasa Singapura itu lebih memberi kesempatan untuk mereka berkembang. Singapura lebih memberikan ruang bagi mereka untuk maju, untuk tampil, untuk bisa sukses dibandingkan dengan Indonesia. Dan Singapura lebih bisa memberikan masa depan yang cerah untuk mereka, ya kan? Iya. Makanya nanti jangan kaget beberapa tahun ke depan, ya, ada orang dari nama Indonesia, tapi dia paspornya paspor Singapura, warga negara Singapura, ya. Akan sama seperti Batara Eto atau Batara Kusuma.
ya, yang melahirkan sejumlah karya kayak Batara Kusuma melahirkan Mixi, medsosnya Jepang sebagai contoh. Mixi, medsosnya Jepang, kemudian jadi venture kapitalis. Bisa jadi akan ada kejadian seperti itu. Ada orang namanya nama Indonesia, taunya dia adalah ex warga negara Indonesia yang jadi warga negara Singapura, jadi venture kapitalis. Atau bahkan mohon maaf lahir batin, ada ex warga negara Indonesia yang tiba-tiba tahu-tahu udah jadi tentara di angkatan bersenjatanya Singapura, bahkan udah menjadi polisi di sana, bahkan udah menjadi mohon maaf ya staf imigrasi di Singapura. Taunya mana? Ex warga negara Indonesia, wong Jawa ternyata. Ada loh yang seperti itu, ada loh. Ada banyak kejadiannya. Nah, kenapa? Karena sekali lagi, karena mereka merasa Singapura tuh lebih memberikan ruang untuk berkembang, room for development, memberikan ruang untuk masa depan yang cerah, the room for bright future, gitu. Ruang untuk masa depan yang cerah, gitu loh. Ruang untuk masa depan yang lebih baik, room for a better future kalau bahasa Inggrisnya. Gitu. Jadi ya akhirnya udah mereka lebih memilih memutuskan untuk ya udahlah cabut aja jadi warga negara Singapura gitu kan gitu. Nah inilah makanya bonus demografi itu ibaratkan dua mata pisau, ibarat dua sisi mata uang. Kalau kita 5 tahun dari sekarang mempersiapkan langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang strategis gitu ya untuk menyambut datangnya bonus demografi dengan penuh sukacita, dengan riang gembira, dengan penuh semangat, dengan penuh optimisme, dengan energi yang positif gitu ya. Maka bonus demografi itu nggak akan jadi bencana buat negara kita. Tapi sebaliknya, kalau dalam menyambut datangnya bonus demografi ya gak ada langkah strategis apapun ya, gak ada langkah strategis apapun, gak ada upaya apa gitu untuk menyambut datangnya bonus demografi ini ya. Gak ada apa namanya, gak ada persiapan gitu ya, gak ada langkah-langkah untuk menyambut momentum itu gitu loh. Ya mohon maaf ya kalau begini-gini aja ibaratnya. Ya begini-gini aja tuh maksudnya ya mohon maaf untuk tenaga kerja, penerimaan tenaga kerja masih rawan banget yang namanya diskriminasi. Dilihat dari usia, dilihat dari pengalaman kerja, dilihat dari macam-macamnya lagi. Bahkan masih yang semalam kita bicara sama 1 jam itu masih mengandalkan jasa ordal orang dalam gitu kan. Ya mohon maaf gitu ya, bonus demografi itu hanya akan menjadi sebuah malapetaka untuk Indonesia gitu loh. Ya hanya akan jadi sebuah malapetaka. Kenapa? Karena lah yang ada hanya adalah Indonesia menjadi negara yang overpopulated, kelebihan populasi, kelebihan penduduk, tapi nggak produktif. Yang saya bilang tadi bahasa kasarnya, negara ini hanya akan menampung sampah dalam tanda kutip, gitu loh. Negara ini hanya menampung sampah, gitu loh. Karena orang-orangnya nggak produktif, karena orang-orangnya dibikin apa? Dibikin tidak berdaya saing yang tinggi. Gitu. Orang-orangnya tidak berjiwa kompetitif, tidak tidak dibina untuk menjadi sumber daya manusia
yang berkualitas global gitu loh. Nah ini yang menjadi sebuah kekhawatiran dari saya gitu loh. Kalau begini-gini aja pemerintahnya masih berkutat dengan pembangunan infrastruktur penting. Ya, tapi ya perhatikan mana infrastruktur yang prioritas dan mana infrastruktur yang sama sekali bukan harus masuk dalam prioritas. Ya. Prioritas kita tuh adalah sumber daya manusia harusnya, bukan infrastruktur. Ya. Bagaimana menghasilkan sumber daya manusia yang produktif? Bagaimana langkah ke depan kita menyambut datangnya bonus demografi ini yang datang dalam 5 tahun dari sekarang. 5 tahun. 5 tahun dari saat ini. Jadi makanya kawan-kawanku semuanya, mari kita sama-sama dorong nanti pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto ke depan. Ya, agar mau gitu loh menyiapkan langkah-langkah konkret, langkah-langkah strategis. Untuk apa? Untuk mempersiapkan datangnya apa yang tadi kita sebut sebagai bonus demografi. Ya, kalau bonus demografi ini nggak disiapkan, khawatir saya, mohon maaf, gitu loh. Ya akan jadi malapetaka buat negara ini. Karena negaranya hanya akan menjadi tempat orang-orang yang nggak produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, akan kemungkinan nanti akan ditinggalkan. Sama seperti beberapa negara Eropa seperti Moldova, Romania, Hongaria yang ditinggal penduduknya untuk mencari penghidupan yang lebih baik di luar negaranya. Kenapa? Karena negaranya terlalu miskin. Gitu. Jadi makanya kita harus persiapkan diri kita menyambut datangnya bonus demografi dengan sukacita dan riang gembira. Asal tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan gitu. Ya, semoga ada manfaatnya. Hadza min fadli Rabbi. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi.